Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandirian Brandana dengan NPM akhir 431 dari kelas Statistika Bisnis C012. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana menghitung data variabel menggunakan linear regresi berganda. Pertama-tama kita mencari data dulu. Di sini saya menggunakan data pengaruh kompensasi kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita membuka status kingdom terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data-data dari empat variabel tersebut. Kita masukkan ke dalam status kingdom. Kita kalkulasi dulu. Oke. Nah, kemudian di sini bagaimana cara menghitung nilai R. Nah, di sini kita lihat nilai R terdapat di sini ya. Terdapat di sini. Nah, di sini. R square adalah segini, 64%. Nah, di sini ditentukan bisa untuk berapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya dari tabel koefisien determinasi dilihat dari nilai adjust R square. Menunjukkan besarnya nilai adjust R square adalah segini. Hasil ini menunjukkan bahwa 60,3% variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi kepemimpinan serta disiplin kerja. Sedangkan selisihnya sekian, 39,7%. Jadi nilai R square-nya berjumlah 60,3 dengan selisih 39,7. Lalu di sini tentukan nilai uji Asia Simila. Nah, nilai Simila dapatnya dari mana? Nilai Simila terdapat di sini. Nah, di sini. Residual normality-nya dapat 0,7076. Lalu homogeneity of variance sebesar 0,335191. Lalu multicollinearity terdapat sebesar 2,5. Nah, sebesar segini. Lalu yang C adalah tentukan nilai uji F pada p-value. Nah, pertama-tama kita dalam menghitung nilai F hitung dulu. Terdapat di ANOVA table. Nah, di sini terlihat bahwa eh, untuk tabel perhitungan di atas ditemukan adalah 15, 6, 7, 9, 707. Seperti ini. Nah, untuk menemukan F tabel, maka diperlukan rumus F sama dengan N kurang I K. N adalah seluruh data yang dikumpulkan, K adalah koresponden. Jadi, F sama dengan jumlah data kita, yaitu ada 30 data, dikurangi 4, 4 karena dalam variabel, sama dengan 26. Jadi di sini DF N1 sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3, lalu DF N2, 30 kurangi 4 sama dengan 26. Nah, dapat dilihat dari tabel F tabel tersebut di nomor 26, dan hasilnya adalah 1,70562. Dari ini hasil nilai uji F pada tabel di atas, dapat dilihat nilai F hitung diperoleh sebesar sekian, 15,679,707. Sedangkan nilai F tabel digunakan lampiran statistik tabel F. Nah, dalam gambar ini menghitung tabel F tabel dengan DK pembilang, K jumlah variabel independen, dan DK penyebut N kurangi K. Dari rumus tersebut diperoleh DK pembilang 3 dan DK penyebut 30 dikurangi 3 sama dengan 26. Maka diperoleh F tabel sebesar 1,70562. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 15,679 lebih besar daripada 1,705. Maka HO ditolak dan HA diterima.
Artinya ketika variabel independen yaitu kompensasi, kepemimpinan, disiplin kerja, secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kinerja pegawai. Lalu bagaimana cara menentukan nilai uji T pada P value? Nah, pada Scottish Kingdom, di sini terdapat coefficient table iteration 1. Berdasarkan data di atas, kita dapat menemukan nilai T hitung sebesar 2,196,483, lalu X2-nya sebesar 4,779476, lalu X3 sebesar 2,114846. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama-tama, N sama dengan jumlah variabel, K jumlah responden, dan kita ketahui jumlah variabelnya terdapat 4 variabel, jumlah responden terdapat 30. Lalu secara signifikan 5% karena menggunakan dua sisi, maka 5% bagi 2 sama dengan 0,025. Derajat bebas TF sama dengan N kurangi K, jadi 30 kurangi 4 sama dengan 26. Dapat dilihat dari tabel tersebut, jadi berdasarkan tabel di atas, dihasilkan derajat bebas DF sama dengan 26, dengan nilai signifikan 5% bagi 2 sama dengan 0,025. Jadi terdapat di sini adalah dengan jumlah 2,05553. Nah, lalu kemudian kita menganalisis data tersebut. Kemudian dihasilkan hasil pengujian melalui uji T diperoleh dari T hitung berdasarkan nilai koefisien dari T tabel yang dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertama uji pengaruh variabel kompensasi X1 dari data hasil perhitungan HO ditolak dan H1 diterima karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel di mana T hitung sebesar 2,96483 dan T tabel sebesar 2,05553. Dapat dilihat dari sini. Nah, T hitung sebesar sekian. Nah, kemudian uji pengaruh kepemimpinan X2 dapat dilihat data hasil perhitungan H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai T hitung juga lebih besar daripada T tabel, di mana T hitungnya sebesar sekian, 4,7799476 lebih besar daripada 2,05553. Dengan demikian bahwa variabel kepemimpinan X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja Y. Lalu yang ketiga adalah uji pengaruh variabel disiplin kerja X3. Dari data hasil tersebut, H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana T hitung di sini sekitar sebesar 2,114846 dan T tabel sebesar 2,05553. Dengan demikian bahwa variabel disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja Y. Lalu bagaimana cara menghitung persamaan? Nah, persamaan sini terdapat di Statistics Kingdom. Nah, dari sini bawah Y minus 0,899237, X1-nya 0,345358, dan X2-nya 0,365921, dan yang terakhir X3 0,376693. Nah, berdasarkan hasil bersama data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa dari koefisien regresi untuk masing-masing variabel yaitu sebagai berikut. Nilai A, nilai konstan. Yang A nilai konstantan sebesar 0,899. Berarti nilai variabel kinerja Y sebesar minus 0,899. Dengan asumsi jika variabel bebas yaitu kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja bernilai tetap, maka kinerja pegawai mengalami penurunan sebesar 0,899 satu satuan. Nah, kemudian jika variabel kompensasi X1 mengalami perubahan variabel sebesar satu satuan, maka terjadi kenaikan kinerja pegawai sebesar 0,345 satu satuan dengan asumsi variabel lain nilai tetap atau konstan. Itu saja dengan variabel kepemimpinan mengalami perubahan variabel sebesar satu satuan, maka terjadi kenaikan kinerja pegawai sebesar 0,365 satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau konstan.
Lalu yang D, jika variabel disiplin kerja X 3 mengalami perubahan variabel sebesar satu satuan, maka terjadi kenaikan kinerja pegawai sebesar 0,37. 6. Satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau konstan. Lalu untuk pembahasannya adalah, dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 30 orang yang merupakan pegawai dari sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja. Lalu untuk variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Nah, pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Dari data ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompensasi dengan kinerja pegawai dapat dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 2,19483 dengan nilai signifikan sebesar 0,037, lebih kecil dari 0,05. 0,037 lebih kecil daripada 0,05. Dengan ini menunjukkan bahwa secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kompensasi yang dilakukan, maka akan semakin tinggi kinerja pegawai juga. Lalu untuk pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, data ini juga dibuktikan dengan nilai T hitung lebih besar sebesar 4,779476 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Ini 0,0006051. Dengan ini menunjukkan bahwa secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain, H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kepemimpinan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi kinerja pegawai juga. Lalu, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Di sini juga dibuktikan bahwa nilai T itu sebesar 2,114846 dengan nilai signifikan sebesar 0,044. Apabila dari statistik indeng tadi, bahwa value-nya 0,0441856. Dengan ini menunjukkan bahwa secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan kata lain H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik disiplin kerja yang dilakukan, maka akan semakin tinggi kinerja pegawai juga. Nah, untuk kesimpulannya adalah bahwa variabel kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dari hasil penelitian ini bahwa diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 60,3%. Hal ini berpengaruh dengan variabel kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja. Sedangkan selisihnya 39,7%. Nah, dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.